Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas FM 20C, NIM 1057211231120. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan likuiditas terhadap dividen payout ratio perusahaan PT Gudang Garam tahun 2017 sampai 2019. Adapun contoh laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk sebagai berikut. Yang pertama, return on asset. Profitability atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan ROA, yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan. Return on asset adalah rasio antara net income after tax atau NIAT terhadap total aset. Adapun rumus cara mencari return on asset yaitu ROA sama dengan NIAT dibagi total aset. Contoh penyelesaian di tahun 2019 yaitu ROA yang dimana nilai dari NIAT sebesar Rp10.881 lalu dibagi dengan total aset sebesar Rp78.647, hasilnya 0,138 jika dipersenkan menjadi 138%. Contoh yang kedua pada tahun 2018 yaitu ROA sama dengan Rp7.761 dibagi dengan total aset sebesar Rp69.097, hasilnya 0,113 jika dipersenkan menjadi 113%. Yang kedua, sales growth. Menurut Kesuma tahun 2009 halaman 41, pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset loncat. Pihak manajemen harus mempertimbangkan sumber pendapatan yang tepat bagi pembelajaran aset tersebut. Sales growth adalah rasio antara net sales tahun sekarang dikurangi dengan net sales 1 tahun terhadap net sales sebelumnya. Adapun rumus mencari sales growth. Net sales sama dengan net sales tahun sekarang dikurang dengan net sales satu tahun sebelumnya dibagi net sales 1 tahun sebelumnya lalu dikali 100%. Contoh penyelesaian di tahun 2019 yaitu net sales tahun sekarang sebesar Rp110.524 dikurang dengan net sales 1 tahun sebelumnya sebesar Rp95.707 dibagi dengan net sales 1 tahun sebelumnya sebesar Rp95.707, hasilnya 0,15 lalu dikalikan 100%, hasil akhirnya sebesar 15%. Contoh tahun 2018, Rp95.707 dikurang Rp83.305 dibagi Rp83.305, hasilnya 0,15 dikali 100%, hasilnya 15%. Yang ketiga, aset growth. Aset growth merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Aset growth adalah rasio antara total aset tahun sekarang dikurangi dengan total aset tahun sebelumnya terhadap total aset sebelumnya. Contoh rumus mencari aset growth. Total aset tahun sekarang dikurang total aset 1 tahun sebelumnya dibagi total aset 1 tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Contoh penyelesaian di tahun 2019, aset growth sama dengan Rp78.647 dikurang Rp69.097 dibagi Rp69.997, hasilnya 0,14 lalu dikali 100%, hasil akhirnya
juta di tahun 2018, aset growth sama dengan Rp99.097 dikurang Rp66.759 dibagi Rp66.759 hasilnya 0,04, lalu dikali 100% hasilnya 4%. Yang keempat, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang segera harus dipenuhi. Rumus mencari current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Contoh penyelesaian di tahun 2019 yaitu current ratio sama dengan Rp52.081 dibagi Rp25.259 hasilnya 2,06 dikali 100% hasilnya 206%. Contoh di tahun 2018 current ratio Rp45.284 dibagi Rp22.004 dikali 100% hasilnya 206%. Yang kelima, cash flow. Menurut Ridwan S. Sunjaya dan Inge Berlian tahun 2001 halaman 61 menyatakan bahwa arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu. Laporan ini kadang disebut laporan sumber dan penggunaannya operasi perusahaan, investasi, dan aliran kas pembiayaan serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga selama periode tersebut. Cash flow adalah aliran kas bersih yang merupakan hasil dari EAT plus depresiasi. Adapun contoh rumus cash flow sebagai berikut. Cash flow sama dengan AKF ditambah AKI ditambah AK. Yang keenam, dividen payout ratio. Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut pembagian dividen. Karena dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembaran saham yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menguji kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen, yaitu dividen payout ratio. Hal tersebut berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio konstan. Dividen payout ratio atau DPR adalah rasio besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Adapun rumus untuk mencari dividen payout ratio sebagai berikut. Rumusnya DPR sama dengan DPS dibagi EPS. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.